Kami mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati. Sebelum kita mulai perbaktian kita pada malam hari ini, mari kita undang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing. Doa dalam hati dimulai. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita buka lagu Sion nomor 77.
Sebagai doa pembuka, kita undang kesediaan Bapak Bena Baban. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Syukur dan hormat kami sampaikan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Engkau adalah Allah kami, Sang Pencipta Khalik, bahkan seisi dunia. Dan Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli waris surgawi. Tentu Bapa, di dalam hari-hari kami bekerja di pertengahan minggu ini, banyak dosa, banyak kelemahan, banyak kekurangan yang mungkin kami lakukan, terlebih terhadap Engkau, sesama kami, dan juga orang tua kami. Oleh karena itu Bapa, pada kesempatan ini kami memohon ampun, memohon kepada Tuhan, agar kiranya Engkau memberikan kesempatan bagi kami atas pengampunan dari seluruh tindakan dan juga tingkah laku kami. Dan ajari kami Bapa melalui kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan boleh berjalan seturut sabda Tuhan. Terlebih pada kesempatan ini juga Bapa, di saat kami berkumpul lewat Zoom virtual ini, yang dapat kami lakukan untuk mendengarkan sabda Tuhan, biarlah kerinduan kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh mampu, kuat, dan kami tetap memiliki pengharapan. Oleh karena itu Bapa, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga sabda ini, firman yang disampaikan, boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hati kami masing-masing. Tuhan yang di sorga, kami percaya Engkau juga akan menyertai hamba-hamba-Mu yang belum memiliki kesempatan untuk ibadah. Biarlah Tuhan juga mengetuk hati mereka, membuka kesempatan, agar di lain kesempatan mereka juga boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan di tengah-tengah ibadah minggu kami ya Bapak. Dan kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami masih Engkau berikan kesempatan yang indah berkumpul bersama saudara kami seiman. Biarlah urapan kasih berkat Tuhan melimpahi kami sepanjang hari-hari kami. Inilah doa permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Pak Turangan. Waktu dipersilakan. Indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukilah dalam
tiada terperi. Terima kasih kepada keluarga Pak Turangan yang telah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan tibalah pada saatnya kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh pendeta kita, Pendeta Des Mbiring. Waktu kami persilahkan. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu kita semuanya boleh bergabung dalam ibadah kita malam hari ini. Bersama kita juga ada mahasiswa teologi dari Pematang Siantar yang akan melayani 2 bulan di gereja kita, ya, bersama kandidat pendeta, ya, calon pendeta Benyamin Situmorang dan juga Bastian Pandiangan. Terima kasih sudah bergabung dengan kita di Jumini malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Turangan yang sudah mengawali ibadah kita dengan lagu pujian. Ceritakanlah kasih Yesus, ya. Jadi kasih Yesus adalah satu cerita yang paling indah, yang paling menyenangkan, yang harus kita ceritakan kepada setiap orang. Sebelum kita ceritakan, tentu kita harus alami, ya, bagi diri kita sendiri, sehingga kita boleh hidup di dalam Kristus, hidup di dalam damai sejahtera Allah. Baik, malam ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebagai renungan kita adalah mata yang tidak melihat. Ya, boleh saya share screen? Boleh, silakan pendeta. Oh, udah tampak? Sudah, tinggal di slide. Oke. Mata tidak melihat, ya. Kita semuanya memiliki mata, ya, mata yang sangat penting dalam panca indera kita untuk melihat. Dengan melihat, maka kita akan dapat mensyukuri dan menikmati segala kekaguman yang kita boleh lihat. Mata tidak melihat, namun judul kita pada malam hari ini berbicara tentang mata yang tidak melihat. Apa yang tidak dilihat oleh mata kita, ya? Apa yang tidak dilihat oleh mata jasmani kita, ya, atau mata rohani kita. Sering sekali kita tidak melihat akan kebesaran Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat kasih Tuhan yang begitu besar sehingga kita menggerutu, sehingga kita mungkin meragukan akan kasih Tuhan itu. Ya, mengapa mata kita tidak melihat kebesaran Tuhan dan kasih-Nya? Oleh karena mungkin mata kita tertuju kepada dunia. Mata kita tertuju kepada sesuatu yang menyilaukan mata kita sehingga tidak melihat Kristus. Dulu 5 tahun yang lalu ada renungan pagi kita, kurang lebih 5 tahun lalu. Lagu temanya setiap kita renungan, begitu selesai renungan, ada lagu Pandanglah pada Yesus. Ya, pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia. Ya, dan lenyaplah kesenangan dunia. Jadi kalau kita memandang Yesus, cukup Yesus yang akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Ayat inti malam hari ini dalam Markus 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud,
kasihanilah aku. Ini bercerita tentang kisah Bartimeus yang buta. Kisah ini dicatat dalam kitab Matius, di Markus, dan juga Lukas. Lalu saya angkat dari kisah yang ditulis oleh Markus ya. Di dalam Markus 10 ayat 46 dikatakan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi dari kisah ini diceritakan seorang yang buta yang bernama Bartimeus, ya, dia buta sejak lama, bahkan mungkin dari sejak lahir dia telah buta, dan dia sangat menderita tentunya. Lalu suatu ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret ada dekat dengan dia, tidak jauh dari di mana dia berada. Lalu dia melihat ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk dia boleh mendapatkan kemurahan dari Yesus. Mungkin selama ini dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat. Dia tidak berpikir bahwa suatu hari kelak dia akan disembuhkan dari kebutaannya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mengapa ketika Bartimeus, ketika didengarnya, mengapa ketika dia mendengar bahwa itu adalah Yesus, dia berseru Yesus anak Daud? Berarti dia mungkin sudah mendengar tentang Yesus. Bahkan ketika dia mendengar tentang Yesus, dia memiliki satu keyakinan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Dia adalah utusan Tuhan. Dan oleh keyakinannya yang sangat kuat, dia berseru Yesus anak Daud. Mengapa dia sebutkan Yesus anak Daud? Kasihanilah aku. Mari kita baca lebih jauh ayat ini. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika orang-orang banyak menegur dia supaya diam, justru dia semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Begitu yakin dia menyebut Yesus sebagai anak Daud. Sebenarnya anak Daud di sini memiliki makna yang sangat dalam. Bagi bangsa Israel, anak Daud atau tunas Isai, tunggul Isai, itu adalah satu janji akan seorang pembebas, yaitu Mesias. Ketika Bartimeus menyebut Yesus anak Daud, dia sangat percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus Mesias sang pembebas. Walaupun dia tidak mengerti sepenuhnya tentang pekerjaan Yesus yang akan mati di kayu salib, yang membebaskan umatnya, bukan dari perhambaan Roma, bukan dari penjajahan, tetapi dari perhambaan dosa. Tetapi di dalam diri Bartimeus ada satu keyakinan yang kuat bahwa Yesus adalah anak Daud, tunggul Isai, Mesias, pembebas. Untuk itulah dia sangat yakin. Maka Yesus sanggup menyembuhkan dia, mencelekkan matanya yang buta, sehingga dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Tentu ini adalah satu respon dari seruannya. Dan itu tentu sangat menggembirakan dia. Tentu itu akan memberikan satu dorongan semangat yang sangat kuat dalam dirinya. Ada sukacita. Bahkan sebelum dia matanya jelek, dia sudah memiliki kesukaan dalam dirinya. Ketika Yesus berhenti dan berkata, "Panggil dia." Lalu ketika orang banyak memanggil orang buta itu dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, Yesus memanggil engkau." Tentu dia sangat bersukacita. Bahkan sebelum matanya dicelekkan. Saking sukacitanya kita melihat responnya di dalam ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya, dengan respon yang cepat dia menanggalkan jubahnya. Segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Mungkin kita bertanya, walaupun ini adalah sebuah adegan yang spontanitas, tidak direncanakan, dan dia tidak tahu mungkin makna daripada adegan itu sendiri yang dia lakonkan, ketika dia menanggalkan jubahnya, tentu itu memiliki sebuah makna, arti. Dia merasakan ketika dia datang kepada Yesus, dia menyadari ketidaklayakannya. Dia menyadari bahwa pakaiannya itu tidak layak. Mungkin kotor, dan dia sangat yakin Yesus adalah seorang nabi, utusan dari Tuhan, utusan sorga. Untuk itu dia menanggalkan jubahnya. Lalu ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus dengan bergegas. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Wah, ini satu tawaran yang ditunggu-tunggu. Ya, tawaran yang sangat ditunggu. Apa yang kuhendaki supaya aku perbuat bagimu? Kita tahu, ya, apa yang menjadi jawaban Bartimeus, apa yang menjadi kerinduan Bartimeus. Dia tidak merindukan harta dunia. Dia tidak merindukan sesuatu yang lain, kecuali dia ingin disembuhkan dari kebutaannya. Ayat ini mengatakan, jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dia hanya membutuhkan agar dia dapat melihat. Cukup bagi Bartimeus untuk dapat melihat. Tidak ada ambisi duniawi, tidak ada sesuatu yang lain kecuali dia dapat melihat. Karena itulah yang terpenting bagi dia. Sering sekali kita juga dalam kehidupan kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kebutuhan kita yang paling besar adalah mata yang dapat melihat. Melihat akan kebesaran Tuhan. Melihat akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Sehingga kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam damai sejahtera. Hidup di dalam iman. Kenapa kita meragukan Tuhan? Karena kita tidak melihat Tuhan itu. Karena kita melihat dunia ini dengan segala kekhawatirannya, dengan segala ketidakpastiannya, ya, bahkan dengan segala kilauannya, yang membutakan mata kita. Kembali kepada ayat ini, Yesus mengatakan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Supaya aku
dapat melihat. Ketika matanya dicelekkan oleh Yesus, orang yang pertama dia lihat adalah siapa? Yesus. Orang yang pertama dia lihat adalah Yesus. Dan dia tentu setelah melihat Yesus, dia mengagumi Yesus oleh karena apa yang Yesus sudah perbuat bagi dia. Apa yang mau saya katakan bahwa ketika mata rohani kita dibukakan oleh Tuhan, maka yang pertama kita lihat dalam kehidupan kita selalu memandang kepada Yesus. Kita tidak dipengaruhi oleh daya tarik duniawi atau segala sesuatu yang lain. Maka ketika kita melihat Yesus, maka kita akan mengagumi Yesus dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita nanti diizinkan Tuhan mungkin beristirahat untuk sementara di dalam dunia yang fana ini. Dan ketika Yesus datang kedua kali, ketika kita akan dibangkitkan, yang pertama kita lihat ketika mata kita dibukakan oleh Tuhan adalah Yesus yang datang di awan-awan. Bukan kita mencari istri atau suami anak kita yang pertama, tetapi yang pertama adalah memandang Yesus. Setelah itu baru kita akan mungkin mencari orang-orang yang kita kasihi. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Bahwa dalam kehidupan kita memang kita harus memandang kepada Yesus setiap hari. Maka kita akan tidak melihat diri kita. Tidak melihat orang lain. Tidak melihat apa yang ditawarkan dunia yang menyilaukan, atau tidak melihat masalah kita, tidak melihat mungkin tantangan di depan kita. Cukup bagi kita ketika melihat Yesus, maka tidak ada masalah yang terlalu besar. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan ketika kita memandang Yesus. Jadi menarik sebenarnya ketika kita tertidur, kita bangun pagi, memang haruslah Yesus yang pertama kita pandang, yang kita cari. Maka itu akan memberikan kepada kita satu kekuatan, memberikan kepada kita satu jaminan bahwa Tuhan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu selanjutnya Yesus mengatakan kepada Bartimeus, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Jadi kita melihat di sini, Yesus memberikan satu pernyataan, bahwa apa yang menyelamatkan Bartimeus, apa yang mencelekkan matanya adalah imannya. Ketika dia percaya kepada Yesus, memandang kepada Yesus, maka matanya akan terbuka. Ketika dia percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Demikian juga kita dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan akan membukakan mata kita dan kita akan melihat Yesus di dalam kemuliaannya. Kita akan melihat Yesus dalam kebenarannya. Dan kita akan berjalan di dalam terang. Bukan lagi berjalan dalam kegelapan. Dalam kebutaan rohani. Yehezkiel 12 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi ayat ini mengatakan teguran Yesus kepada bangsa Israel, dan mungkin juga adalah teguran Tuhan kepada umat-umatnya sepanjang zaman, bahwa sering sekali umat-umat Tuhan itu ada di dalam kebutaan rohani. Tidak melihat akan Tuhannya. Tidak melihat akan kebenaran Tuhan. Tidak mengetahui kehendak Tuhan. Dan berjalan di dalam kegelapan. Berjalan di dalam dosa-dosa kesayangan. Namun sementara mereka tidak sadar dan berpikir bahwa mereka
tidak buta. Ya. Nasihat firman Tuhan juga kepada jemaat Laodikia hal yang sama, teguran Tuhan bahwa jemaat Laodikia buta adanya, sehingga Tuhan memberikan nasihat kepada jemaat Laodikia, belilah daripadaku minyak pelumas mata supaya engkau dapat melihat. Melihat Tuhan, melihat kebenarannya, dan berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sehubungan dengan penyembuhan Yesus terhadap Bartimeus yang buta, di dalam Bible Commentary dikatakan demikian. Beberapa dengan mata tapi tidak melihat. Hanya ketika orang berdosa merasa membutuhkan juru selamat, maka hatinya akan mengejar dia yang bisa menolongnya. Ia telah lama menunggu untuk bertemu Yesus. Ia dalam arti di sini Bartimeus. Satu pandangan iman akan menyentuh hatinya. Pandangan iman dari Bartimeus ketika dia percaya Yesus sanggup, bahwa Yesus adalah seorang utusan Allah. Yesus adalah tunas Daud, Mesias, sang pembebas yang dijanjikan. Ketika dia melihat dengan mata iman, maka itu menyentuh hati Yesus. Menggerakkan hati Yesus oleh belas kasihan dan mencelekkan matanya. Sering sekali kita buta secara rohani dan kita tidak merasakan kebutuhan kita akan sang pembebas, tidak merasakan kebutuhan kita juru selamat yang akan mencelekkan mata kita. Maka ketika kita tidak datang kepada Yesus karena tidak menyadari akan keberadaan kita, kebutaan rohani kita, maka kita tidak akan pernah disembuhkan sama sekali. Maka kita akan tetap buta selamanya. Ya, tetap buta selamanya. Kenapa? Karena mungkin kita merasa tidak buta. Buta dalam hal ini mungkin itu adalah dosa. Ya, dosa, keberdosaan kita. Ketidaklayakan kita. Tetapi ketika kita tidak merasakan itu, maka kita tidak akan pernah datang kepada tabib yang dapat menyembuhkan dan mencelekkan mata kita. Lebih jauh kutipan ini mengatakan, tetapi banyak orang yang tidak mengetahui penyakit dan kemiskinan jiwa mereka dan mereka tidak merasa ya membutuhkan, tidak merasa merindukan Yesus. Jadi ini adalah satu kebutaan rohani yang fatal. Bartimeus memang memiliki kebutaan jasmani, tetapi dia lebih beruntung karena dia memiliki mata rohani yang terbuka, sehingga dia memperoleh berkat Tuhan kesembuhan baik secara mata rohani, demikian juga mata jasmaninya. Tetapi ketika kita memiliki mata jasmani yang terbuka dan tidak menyadari akan kebutaan mata rohani kita, maka kita akan tidak pernah mendapatkan mukjizat kesembuhan daripada Yesus, yaitu mata rohani yang dicelekkan. Kesimpulannya bagi kita pada malam hari ini, kita membutuhkan mata yang melihat untuk berjalan dalam kebenaran menuju kekekalan. Kita membutuhkan mata yang melihat supaya kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita membutuhkan mata yang melihat supaya kita dapat menyadari akan keadaan kita, menyadari ketidaklayakan kita, sebagaimana Bartimeus menanggalkan pakaiannya yang kotor dan bergegas datang kepada Kristus. Dia tidak dengan pakaian kotor datang kepada Yesus. Kita juga ketika kita datang kepada Yesus dan hendak mengenakan jubah kebenaran Kristus,
kita tidak dapat menyalutkan jubah kebenaran itu dengan pakaian kotor yang ada dalam diri kita. Dengan memakai jubah kebenaran Kristus, kita harus menanggalkan pakaian kotor kita, yaitu manusia lama kita. Dengan mata rohani yang melihat, kita akan melihat segala sesuatu yang menjadi jerat daripada musuh kebenaran. Kita tahu ini adalah jerat, maka kita tidak akan berjalan melaluinya. Kita tahu ini adalah jerat iblis, maka kita akan tahu untuk menghindar daripadanya. Jadi orang yang melihat secara rohani, dia tahu dia harus ke kanan atau ke kiri, atau apa yang harus dia lakukan. Melihat dengan mata rohani, kita akan melihat, memandang dengan kekaguman kemuliaan Yesus. Dan itu akan meredupkan kilauan dunia ini. Tidak ada yang dapat menandingi akan kemuliaan Kristus. Dengan melihat kepada Kristus, dengan memandang kepada Kristus dengan mata rohani, maka kita akan diselamatkan. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah membawa kita bagaimana supaya kita dapat melihat. Karena di mana selama ini mata kita tidak melihat, sering dikarenakan kurangnya percaya atau tingginya keinginan daging, sehingga mengalahkan iman kita untuk mengalahkan segala sesuatunya. Jadi pada malam ini kita dianjurkan bagaimana supaya kita bisa melihat, kita harus mensyukuri apa yang kita lihat. Betapa agungnya ciptaan Tuhan itu. Jika kita melihat Yesus, tidak ada masalah yang terlampau besar untuk kita taklukkan. Jadi diminta kepada kita seluruhnya, khususnya peserta Zoom ini, marilah kita meyakini apabila kita melihat Yesus, persoalan-persoalan yang ada pada saat ini, mungkin banyak permasalahan-permasalahan yang bisa membawa kita lebih jauh kepada Tuhan. Dengan kita mendengarkan firman ini, marilah kita menambah iman percaya kita, supaya kita yakin dan percaya bahwa Yesus dapat mengalahkan itu semuanya. Jadi pada saat ini, kita sampailah saatnya untuk mendengarkan tambahan atau pertanyaan. Pada saat ini, waktu dipersilahkan. Pak Nababan kayaknya ada tambahan ini atau pertanyaan. Baik, sebenarnya saya nggak enakan selalu saya. Nanti saya akan sama Pak Turakan ini saja. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita berbagi. Saya sebenarnya ingin bertanya ini pendeta, agar sekali-sekali bolehlah kiranya bertanya. Makanya saya tadi tapi agak bertanya begini, kadang kita sebagai umat Advent menarik dibilang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Nah ini sangat seperti pukulan juga buat saya pribadi khususnya. Bagaimana kita bisa mengerti gitu, tahu apa yang seharusnya kita ketahui untuk kita lakukan. Nah ini kadang kita sering jadi ragu gitu. Seharusnya kita melakukan seperti sesuatu, tetapi akhirnya itu tidak bermanfaat. Nah contoh yang paling sering sebenarnya di grup WA lah, kita sebut diri kita adalah garam dan terang. Artinya garam dan terang, pertanyaannya kan pasti bermanfaat. Garam dan terang bermanfaat. Alkitab katakan dalam firman-Nya kalau tidak bermanfaat dia akan dibuang. Nah pertanyaannya,
pendeta, mungkin mudah-mudahan nyambung. Sering kita umat AP mengirim berita-berita yang belum kita buktikan kebenarannya gitu loh. Ini paling sering, ini hal kecil lah sehari-hari yang perlu saya ingin tanyakan. Apakah kira-kira bagaimana gitu? Kita kan terang dan garam tadi berarti bermanfaat gitu. Kalau kita tidak bermanfaat sepertinya kita akan dibuang gitu. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol diri kita, jangan mengirim sesuatu yang tidak bermanfaat atau mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau melakukan satu tindakan yang tidak bermanfaat, sehingga apa yang kita lihat itu benar-benar kita mengerti dan paham, bukan sekedar kita punya mata tapi tidak melihat. Kita punya pikiran juga mungkin kita tidak mengerti, atau kita punya telinga tapi nggak mendengar. Nah, ini sih pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena saya hanya mengganjal aja sedikit. Makanya saya tadi, boleh nggak bertanya itu, saya bilang sama istri. Ya, up to date katanya. Kan? Jadi artinya, bagaimana supaya kita sebagai terang dan garam tadi, intinya adalah terang dan garam sebagai anak-anak Allah, kita boleh menjadi bermanfaat. Itu aja. Jadi, baik itu seperti yang paling mencolok ada di WA lah, yang sekarang itu paling gampang ya. Tetapi saya lihat banyak kita, mohon maaf saya tidak mengkritik, tidak maksud menyalahkan siapa ataupun hal kecil ini hanya koreksi untuk diri saya. Supaya apa yang kita sampaikan, kita buat atau semua yang kita dengar, semua yang apa itu enak, manis, bermanfaat. Nah, itu aja sih pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara-saudaraku yang ada di sini. Jadi sehingga kita benar-benar bermanfaat. Kita punya mata bisa melihat, kita punya telinga bisa mendengar, bahkan kita punya pikiran ada manfaatnya. Nah itu mungkin sedikit pertanyaanku. Maaf Pak Sino aja ya. Mungkin kira-kira kalaupun ada nanti yang kurang lebih disampaikan. Terima kasih. Ya, baik, sebelum ditambahi mungkin oleh peserta partisipan yang lain, saya mungkin boleh mengawali memberikan sebuah jawaban. Ya, bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam, ya intinya bahwa dengan menjadi terang dan garam artinya keberadaan kita, hidup kita itu boleh menjadi berkat ya bagi orang lain, atau keberadaan kita itu, kehadiran kita boleh membawa nama Tuhan ya dimuliakan, bukan sebaliknya nama Tuhan dicela, kan kira-kira seperti itu. Menjadi terang dan garam artinya ya bermanfaatlah ya, dalam hal kebaikan. Nah, lalu sehubungan dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita melihat, lalu apa yang kita lihat itu bagaimana itu bisa menjadi berkat juga, kan begitu. Nah, bukan sebaliknya. Jadi memang segala sesuatu tidak sepenuhnya di bawah kendali kita, ya tidak dalam kendali kita, ya segala sesuatu tidak bisa dalam kendali kita. Panggilan Tuhan sesungguhnya kepada masing-masing pribadi kita. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan iman kita secara pribadi kepada Tuhan. Artinya apapun yang kita lihat, apakah itu negatif, apakah itu positif, atau apapun yang dilihat orang dan memberikan sebuah kesaksian kepada kita, apakah itu kesaksiannya tidak jelas, abu-abu, atau melemahkan, atau kesaksiannya menguatkan, artinya itulah yang terjadi. Ya. Bagaimana supaya kita konsisten tidak terpengaruh? Baik itu kesaksian yang abu-abu, kesaksian atau melemahkan, makanya pandanglah kepada Yesus. Jadi sebenarnya mata kita harus tertuju kepada Yesus sehingga kita dapat melihat kebenaran Tuhan. Ya. Yesus adalah kebenaran, firman-Nya adalah kebenaran. Jadi dengan melihat kebenaran, segala sesuatu kita akan filter dengan kebenaran. Apapun itu kesaksian di WA atau di YouTube atau dimanapun itu, kita harus filter itu dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mata yang melihat itu adalah melihat Tuhan, ya, melihat Tuhan dan kebenarannya.
sehingga kita tidak akan terombang-ambing dan kita mengetahui dengan pasti apa itu kebenaran ketika kita sudah dicelekkan oleh Tuhan mata rohani kita. Jadi ketika dicelekkan Tuhan mata rohani kita, kita akan melihat dengan terang bahwa keberdosaan kita melihat juga jerat-jerat musuh, oh ini sebenarnya menggoda saya. Dan kita tidak akan tergoda ketika mata kita sudah melek, karena kita tahu itu adalah sebuah jerat. Tapi kenapa kita kadang tersandung? Berarti kita mungkin masih buta secara rohani. Nah, masih terpancing misalnya kan oleh misalnya WA kah itu atau YouTube kah itu, informasi-informasi yang melemahkan kah itu, dan itu melemahkan kita. Berarti sebenarnya kita masih belum benar-benar mandiri ya di dalam iman. Seharusnya tidak ada yang dapat menggoyahkan kita. Ya, kalau kita sudah dicelekkan oleh Tuhan mata kita, kita akan hanya menyadari ketidaklayakan kita, keberdosaan kita, dan kita akan datang kepada Tuhan. Ya, jadi tidak lagi terpengaruh oleh, kalau kita terpengaruh oleh sesuatu di luar diri kita, maka kita tidak pernah akan aman, karena akan terus ada, ya, akan terus ada tantangan, godaan, cobaan, ujian-ujian dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin boleh ditambahkan juga oleh partisipan yang lain. Terima kasih kepada Pak Pendeta, atau mungkin ada tambahan dari pendeta muda kita, Pak Benyamin atau Pak Bastian. Waktu dipersilahkan. Siapa dong? Benyamin. Jangan. Siapa yang minta? Benyamin. Oh, Benjamin. Baik, selamat malam buat kita semua. Selamat malam, saudara. Ya, senang saya bisa gabung sama jemaat yang ada di Dr. Mansur. Kami dari PTSN sedang praktek di jemaat sini. Semoga keberadaan kami bisa saling memperkuat iman kita satu sama lain, menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Baik, tentang pertanyaannya Bapak Nababan ya. Bapak Nababan tadi bertanya bagaimana untuk mengatakan sesuatu pandangan yang notabene omong kosong begitu Pak ya, kira-kira omong kosong begitu Pak ya. Baik, saya nggak banyak sih menambahin, saya jawab dengan ayatnya aja Pak. Omong kosong ini kalau dirumpunkan dalam kata itu masih keluarganya senda gurau juga ya, berkata sia-sia. Jadi masih keluarganya itu. Nah, terdapat pesan dalam hal ini di Amsal 26. Amsal 26 ayat 18 dan ayat 19 tentang hal ini. Boleh kita sama-sama membaca? Sudah dapat? Untuk menjawab pertanyaan Pak Nababan, menambah dari sebenarnya Pak Pendeta tadi sudah sampaikan semua. Ada pesan buat kita untuk hal-hal yang ucapan yang sia-sia. Amsal 26 ayat 18 dan ayat 19 saya bacakan. Seperti orang gila menembakkan panah, api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Jadi dalam hal ini, untuk hal-hal yang berita yang belum pasti sehingga dibuat seperti senda gurau, sebaiknya
jangan kita lakukan, karena hal-hal demikian adalah sia-sia. Mari kita sebarkan yang positif, yang benar, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Benyamin. Jadi mana tahu masih ada tambahan atau pertanyaan tentang pelajaran kita tadi. Waktu masih diberikan saat ini. Pak Sangari. Silakan Pak. Pak Nangari ya. Silakan Pak. Oke. Saya teringat kembali waktu saya masuk satu sekolah. Jadi ditanya, apa tujuan Anda masuk ke sekolah ini? Nah, pada dasarnya pada waktu kita masuk sekolah, kita tentu ada tujuan kita minimal untuk melanjutkan sekolah, kan begitu. Tapi kita ditanya, kenapa kau masuk sekolah ini? Banyak kita yang sulit menjawabnya, saudara. Tetapi sebenarnya kalau jujur, kita ini di dalam otak kita melakukan sesuatu tentu ada tujuannya gitu. Jadi jangan seperti lagu Karo, redalan kahe kolu lalu tujuannya. Itu nggak benar itu. Artinya jalan ke hilir dan ke hulu tidak ada tujuannya. Inilah rasanya katanya kan. Jadi kita orang Advent, saya sendiri merasa begitu. Bahwa tujuan saya di dunia ini hampir semua tidak pernah saya capai. Karena saya ingin dapat uang, nggak dapat. Ingin dapat rumah, bisa nggak dapat. Tetapi apa yang saya diberikan Tuhan itu rasanya kok, ya itulah, ya terima kasih Tuhan, kayak gitu ya. Jadi begitu juga iman ini. Kita tadi dikatakan bisa melihat karena mata rohani. Siapa yang bisa membuat mata rohani kita terbuka? Sayakah? Tidak. Itu adalah anugerah Tuhan. Yang masuk ke dalam hati saya ini ada Roh Suci. Nangari, kalau kamu mau selamat, Yesus itu ada di sini. Ikutlah dia. Kemudian diikutinya. Bagaimana saya bisa mendapat Tuhan? Saya katakan kan. Dia ikuti begini. Di dalam Matius 7 ayat 7 ini. Ya, Matius 7 ayat 7 ini saya kira penting kita catat. Mintalah akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapatnya. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Jadi kalau kita ingin terbuka mata iman kita melihat Yesus yang memang tidak pernah kita lihat, kecuali gambar-gambarnya yang sebenarnya itu gambar palsunya itu. Mana ada gambar Yesus di foto-foto, kan nggak ada ya. Tapi mata iman kita mungkin seperti itulah Yesus ya. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya bahwa Yesus itu penuh dengan kasih sayang? Tentu kita sadari ya, bahwa cuma Dia yang bisa memberikan kita persepsi yang benar, kita bisa melihat Yesus dengan mata iman kita. Jadi kata kuncinya sebenarnya mungkin dari bekal untuk kita, baca aja Matius 7 ayat 7 tadi, mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan memperolehnya. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Jadi ini saya kira satu kata kunci untuk menolong kita menemukan mata iman kita melalui kuasa Roh Kudus dan kasih sayang oleh Tuhan pada kita semua. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada orang tua kami Pak N. Sembiring. Mungkin masih ada tambahan dari yang lain. Saudari Teti kayaknya mau bertanya itu.
Silahkan Bu Teti. Belum kedengaran. Saudari Teti, belum kedengaran. Sudah terdengar? Oke, sudah. Oke. Kalau saya mungkin mau mengucapkan terima kasih sih atas pembahasan malam ini. Jadi kalau selama ini kan saya melihat orang yang buta itu kasihan gitu loh. Ih, kok kasihan kali ya, dia nggak bisa melihat gitu. Sementara saya bisa melihat gitu kan. Jadi kita malah nggak begitu bersyukur, malah terlalu fokus dengan yang kasihan sekali ya gitu. Tetapi dengan mendengarkan pembahasan malam ini, saya menyadari bahwa ternyata masih lebih menderita saya, maksudnya lebih parah saya gitu. Saya bisa melihat, tapi sebenarnya tidak bisa melihat seperti itu karena sebegitu enaknya yang dikasih Tuhan kepada saya bisa melihat, bisa menikmati ini, bisa merasakan ini, bisa merasakan seperti itu. Tapi saya tidak menyadari bahwa itu saya dapat dari siapa gitu. Saya pikir selama ini yang saya dapatkan ini mungkin itu berdasarkan kekuatan saya atau mungkin memang seharusnya itu saya terima seperti itu. Tapi dengan melihat pembahasan malam ini yang benar-benar begitu membuka mata saya juga untuk memang benar-benar menyadari bahwa ternyata selama ini memang saya masih buta gitu. Jadi ketika saya kasihan melihat orang buta, ternyata saya lebih kasihan lagi. Mata saya terbuka, tapi sebenarnya mata saya itu buta. Jadi terima kasih buat pembahasan malam ini. Dan mungkin kalau untuk mungkin bagaimana kehidupan kita, sebenarnya ini yang paling penting di dalam diri kita adalah pengenalan diri kita itu dulu gitu. Kita kenal diri kita itu siapa. Kalau dulu kan orang selalu mengatakan kenalilah dirimu. Kadang-kadang orang disuruh mengenal diri bahwa apakah kamu itu orang hebat, apakah kamu itu orang kaya, apakah kamu itu orang yang mampu. Jadi kita selalu merasa bahwa kita disuruh mengenal diri kita itu untuk hal-hal itu gitu. Padahal sebenarnya yang paling penting itu kita menyadari keberadaan diri kita itu siapa gitu kan. Seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi bahwa ketika yang buta itu melihat, yang pertama dia lihat adalah Tuhan, dan mungkin nanti di surga juga ketika kita bertemu di surga, yang pertama sekali akan kita lihat adalah Yesus Kristus. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah. Jadi memang tidak ada yang harus kita sombongkan, tidak ada yang harus kita banggakan. Jadi ya itulah mungkin yang dikatakan bahwa kita harus mengenali diri kita dan tahu kita siapa diri kita, kita berasal dari mana, maka semua mungkin akan yang kita lakukan boleh jadi bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Teti. Karena waktu sudah mulai larut, jadi dikasih satu orang lagi untuk tambahan atau pertanyaan gitu, Pak. Kalau udah jelas, jadi kita minta kepada Pak Pendeta Sembiring supaya kasih kesimpulan sekalian penutup. Baik, terima kasih sebagai kesimpulannya. Kembali saya bawa kita kepada pelajaran kita tadi, sehubungan dengan pernyataan Yesus kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya. Kita tahu Bartimeus buta dan dia tidak meminta rumah, dia tidak meminta mobil, dia tidak meminta pekerjaan, walaupun itu penting semua, tapi yang paling penting bagi Bartimeus adalah dia dapat melihat. Dan malam ini juga mungkin Tuhan menghendaki kita menyadari kebutaan rohani kita, sama seperti Bartimeus menyadari kebutaan jasmaninya. Justru kebutaan rohani lebih serius, ya. Kebutaan rohani lebih serius daripada kebutaan jasmani itu sendiri. Pernyataan yang sama Yesus sampaikan kepada kita ketika kita menyadari keberadaan kita, keberdosaan kita, dan
ketidaklayakan, kebodohan kita, ketidaktahuan kita akan kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sedangkan kita sendiri tidak tahu kehendak Tuhan. Jadi itu adalah kebutaan rohani. Ya. Lalu kita harus datang kepada Tuhan, selekkanlah mataku supaya aku tahu kehendak-Mu, supaya aku tahu apa yang harus aku perbuat, apa yang menyukakan hati Tuhan, bagaimana aku harus hidup. Maka pernyataan yang sama Tuhan katakan, apa yang aku kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Biarlah kita meminta seperti Bartimeus, celekkanlah mataku, celekkanlah mata rohaniku, sehingga kita hidup di dalam terang rohani. Ya, ketika mata rohani terbuka, maka kita juga akan hidup di dalam terang rohani. Segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata rohani, ada dipimpin, dituntun oleh iman yang akan menyukakan hati Tuhan. Inilah kesimpulan yang boleh saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi karena ini adalah malam permintaan doa, jadi untuk membawakan doa nanti kami minta kesediaan Bapak H. Sigalingging. Bapak H. Sigalingging. Yang mau didoakan, firman, pembicara, sama peserta Zoom. Kira-kira ada lagi yang perlu kita doakan? Mohon didoakan mertua dari saudara kita, mertua dari Bapak Jeffrey Nebaho yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada yang lain lagi? Jadi yang perlu didoakan Pak Sigalingging, firman, pembicara, peserta Zoom, dan mertua Bapak Jeffrey Nebaho. Baik, Pak. Oke, Pak. Sebentar, Pak, ya, kebetulan ya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan yang sudah kami terima sepanjang hari-hari bekerja kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau juga sudah memberkati kami dapat berkumpul walaupun melalui Zoom ini ya Tuhan. Kami dapat saling berinteraksi satu dengan yang lain. Kami dapat menikmati pertemuan kami melalui Zoom. Ini juga sebuah kasih karunia daripada Tuhan. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami sudah belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kami yang selalu rindu akan dibukakan mata rohani kami untuk kami dapat melihat kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami dapat juga pancarkan kepada sekeliling kami Tuhan. Terkadang Bapa, kami kurang melihat, kurang menyadari begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau selalu mengampuni kami, sehingga semakin hari Tuhan kami semakin melihat kebaikan-Mu yang begitu peduli terhadap kami, dan kami juga bisa pancarkan kepada saudara-saudara kami sekeliling kami, sehingga melalui kami mereka melihat wajah Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih buat kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah mengutus hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, Pendeta di Sembiring, untuk menyampaikannya kepada kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati beliau, Engkau mengurapi beliau, sehingga dengan demikian melalui roh Tuhan yang ada padanya dapat mempersatukan kami, menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Biarlah kehadirannya di jemaat kami membawa sukacita, sehingga dengan demikian kami satu pun tidak ada yang terlepas daripada Tuhan ketika Tuhan datang kali yang kedua, Bapa. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati lewat kesehatan, lewat umur yang panjang,
keluarga, dan anak-anak yang Tuhan titipkan kepadanya, semuanya itu menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga pendeta kami, Bapak. Sehingga dengan demikian, dimanapun dia melayani, dia dapat membawakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih juga Bapak, oleh karena kami, Engkau berikan kesehatan untuk dapat bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi kami teringat Bapak buat saudara-saudara kami yang pada hari ini tidak dapat bersama dengan kami di ruang Zoom ini. Apapun halangan mereka Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan yang tahu, Tuhan berikan jalan keluar. Karena oleh lemah imannya Tuhan, biar kuatkan mereka Bapa, atau mungkin karena sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan, supaya pada saat-saat yang akan mendatang kami dapat bersama-sama berkumpul melalui Zoom memuji dan memuliakan Tuhan. Dan khusus pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat mertua dari saudara kami Jeffrey Naibaho yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah tangan Tuhan tumpangkan kepadanya, sehingga dengan demikian dia mendapat kesembuhan, dan itu menjadi sebuah sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, terkhusus di tengah keluarga saudara kami Jeffrey Naibaho. Bapa di surga, mungkin kami kurang mendengar satu dengan yang lain. Bila mungkin ada yang sakit, Tuhan, biarlah urapi, sembuhkan, sehingga dengan demikian mereka mendapat kesehatan. Bapak, kami juga mau berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di Dr. Mansur. Dalam segala pergumulannya Tuhan, berikan jalan keluar kepada mereka, sehingga mereka percaya di dalam perlindungan dan naungan Tuhan, mereka tetap terpelihara ya Bapak. Terima kasih Tuhan, persatukan kami dalam kasih Tuhan. Ada banyak mungkin doa, permohonan kami Tuhan yang ingin kami sampaikan, tetapi kami tidak tahu memintanya Bapak. Tetapi kami percaya Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Berikan kepada kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Pertemukan kami pada pertemuan-pertemuan ibadah kami berikutnya. Inilah doa kami kepada-Mu Bapa, terimalah ini karena kami datang kepada-Mu melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai lagu penutup, kita buka lagu Sion nomor 464. Dan nanti ditutup oleh Pak Pendeta Desmirik.
Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami di sorga. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai kami, kasih-Mu bersama dengan kami sepanjang hari bekerja kami tiba di pertengahan minggu ini. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh beribadah menyembah Tuhan dalam segala keterbatasan oleh karena virtual Zoom ini Tuhan. Terimalah puji-pujian kami, ibadah kami Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan, dan berkat-Mu tercurah bagi kami masing-masing yang hadir pada malam hari ini. Bahkan berkat Tuhan menyertai orang sama dengan kami. Demikian juga Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, berkatilah ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami mata jasmani, dan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami. Kami menyadari akan keterbatasan, keberdosaan kami, dan ketidakpengetahuan kami Tuhan. Untuk itu, celekkanlah mata rohani kami Tuhan, sehingga kami boleh memandang Yesus setiap hari dalam kekaguman, dalam segala kemuliaannya, sehingga hilanglah segala penarikan-penarikan dunia ini yang menyilaukan mata rohani kami, menyilaukan mata jasmani kami, bahkan Tuhan, bahkan menjauhkan kami daripada Tuhan, sehingga kami memandang Yesus saja dalam perjalanan iman kami di dunia ini. Dengan berkat-Mu Tuhan, kami boleh setia sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus menyertai kami sekalian malam ini, sampai besok pagi, bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini, sampai tiba kekekalan sorga yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai disinilah renungan kita pada malam hari ini. Jadi kami serahkan kepada Pak Asbuat.